Belum muncul, Bu? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Baik. Untuk layarnya gimana, Bu? Jelas. Kurang jelas sudah ya? Jelas. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Kurang semangat ya pagi hari ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi Bu Elo. Ya, Mbak Nurul. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mas Dio dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik Bu, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Mulai. Sudahlah, Jong. Sudahlah. Ya. Selesai. Baik, terima kasih Mas Dio. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat? Bu Elo sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Rizka. Mbak Rizka sudah sarapan? Ya Bu. Bagus. Anak-anak yang lain juga sudah sarapan? Belum Bu. Belum. Belum Bu Elo. Mbak Nurul kenapa kok belum sarapan? Tadi nggak dimasakin. Oh, nggak dimasakin. Lain kali bilang ya ke mamanya, Ma besok masakin biar aku semangat buat berangkat ke sekolah gitu ya. Siap Bu. Nah, coba sebelum Bu Guru mulai, hari ini ada yang tidak masuk. Mana anak? Coba dilihat kanan kirinya, masuk atau tidak hari ini teman-temannya. Masuk semua ya. Nah, bagus. Hari ini berarti semuanya masuk ya. Nah, anak-anak bicara tentang absen, Bu Guru barusan absen kan? Kalian pernah tidak lihat buku absen punya Bu Guru? Ada yang pernah lihat apa enggak? Pernah Bu. Pernah, Bu. Pernah ya? Ada yang pernah ya? Oh, Yang warna kuning itu nggak Bu? iya betul, yang warna kuning. Mbak Nurul pernah lihat kan? Oh pernah Bu. Nah, coba Bu Guru mau tanya, kira-kira bentuknya itu bagaimana sih absennya Bu Guru? Bentuknya itu Seperti apa? Iya, kotak tabel ya, bentuknya tabel. Iya, ada itu namanya tabel ya Bu? Itu namanya tabel. Kira-kira kenapa sih kok dibuat seperti itu anak-anak? Itu mungkin biar mudah kali ya. Iya betul, biar mudah. Hari ini kita akan belajar tentang penyajian data anak-anak. Tapi sebelum itu, supaya menambah semangat kita di pagi hari ini, dan kebetulan juga sekarang masih bulan Juni ya, kemarin kita memperingati apa di tanggal 1 Juni? Hari lahirnya Iya betul. Mari kita bernyanyi bersama-sama biar tambah semangat ya. Ya Bu. Ya Bu. Nah, nanti Bu Guru mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda pasti aku Ayo maju, maaf ya, ini musiknya terlambat ya anak-anak ya. Ya Bu. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Jadi anak-anak, pagi hari ini tadi sudah Guru sampaikan kita akan belajar tentang penyajian data. Adapun tujuannya yaitu dengan kalian menyelesaikan masalah di lembar kerja, nanti Guru akan beri lembar kerja, kalian akan bisa menganalisis data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis dengan benar. Kemudian juga kalian dengan berlatih menyelesaikan masalah di LKPD nanti
Anak-anak bisa mensketsa atau menggambar penyajian data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis dengan benar. Jadi itu tujuan pada hari ini ya. Nah, sebelum Bu Guru masuk ke materi intinya, masih ingat tidak apa yang dimaksud dengan data? Kemarin Bu Guru sudah sampaikan apa data itu? Kumpulan adalah informasi kumpulan dari suatu informasi. atau pengukuran dulu. Betul sekali Mbak Mami. Jadi data itu adalah kumpulan informasi yang kita dapat dari suatu pengamatan atau pengukuran. Kemudian datanya itu bisa berupa angka, bisa berupa lambang, atau bisa berupa sifat. Kemudian kemarin juga Bu Guru sampaikan ada berapa cara untuk mengumpulkan data. Coba siapa yang bisa angkat tangan? Ada 4 Bu Guru. Iya, ada 4. Apa saja yang pertama? Pengukuran atau pencatatan langsung. Betul. Yang kedua? Konkret atau yang ketiga? Ya. Yang terakhir keempat. wawancara Bu Betul Guru. sekali. Jadi ada 4 cara ya untuk mengumpulkan data. Nah, kemarin anak-anak untuk memperjelas penjelasan Bu Guru. Jadi Bu Guru di sini ada contoh penyajian data dari Puskesmas Wonosari. Siapa yang pernah berobat ke Puskesmas Wonosari? Saya Bu. Bu Guru. Ya. Di Puskesmas Tenggarang Bu Elo. Oh, di Puskesmas Tenggarang karena Mbak Rizka rumahnya di Tenggarang ya Mbak Rizka? Iya Bu. Ya. Rumah Jadi saya dekat anak-anak, Puskesmas Wonosari Bu. oh dekat di mananya Mbak Mami? Di sebelah kanan. Oh, di sebelah kanannya, di sebelahnya sungai itu ya? Iya betul. Oh iya. Jadi anak-anak, coba kalian perhatikan di sini, Bu Guru kemarin dapat data dari Puskesmas Wonosari. Isinya tentang jumlah pasien yang berobat di Puskesmas Wonosari, pasien laki-laki dan pasien perempuan. Coba kalian perhatikan dulu. Perhatikan data ini. Kira-kira kalau kalian diberi data seperti ini, bingung nggak cara membacanya? Bingung Bu. Bingung ya, terlalu banyak ya. Terus misalnya guru tanya, Mbak Fitri, coba Mbak Fitri cari di hari apa pasien laki-laki yang terbanyak berkunjung ke Puskesmas Wonosari. Apa kira-kira? Bisa langsung jawab nggak kira-kira? Nggak bisa Bu. Ini Bingung kan masih ya? hari, iya. Betul sekali. Jadi anak-anak sama dengan kebingungan kalian, ternyata pihak puskesmas itu juga bingung kalau ada data dengan penyajian yang seperti itu. Lantas kira-kira bagaimana ya supaya data tersebut itu bisa dibaca dengan mudah, itu kira-kira gimana? Coba sekarang Bu Guru Dibentuk tabel Bu Guru. di tabel atau dengan seperti ini, coba perhatikan. Kira-kira lebih mudah dibaca dengan cara seperti ini atau yang seperti ini tadi? Yang tadi itu. Nah, ini kan. Iya, karena kenapa? Karena di sini sudah terlihat jelas. Ini ada keterangannya yang berwarna biru, titik-titik berwarna biru ini untuk pasien laki-laki, yang berwarna merah ini untuk pasien perempuan. Kemudian di bawahnya juga sudah tertulis tanggalnya. Kemudian di samping ini adalah jumlah pasien. Jadi kalau misalkan Mbak Fitri tadi diberi pertanyaan, Mbak Fitri siapa pasien laki-laki terbanyak di Puskesmas Wonosari pada hari apa yang datangnya? Jadi bisa langsung dilihat titik tertingginya itu ada di mana? 50. Di mana anak-anak? Di 50 Bu Guru. Di 50. Di 5 Mei. Betul sekali. Berarti di tanggal 5 Mei adalah jumlah pasien laki-laki yang berkunjung ke Puskesmas Wonosari yang terbanyak. Lebih mudah kan? Ya Bu Guru. Lebih mudah. Jadi, nah ini ada bentuk penyajian data. Kemarin kita sudah belajar tentang yang tabel, daftar, dan piktogram. Piktogram itu adalah diagram gambar. Dari ini fokus kita hanya ke diagram batang dan diagram garisnya. Nah, selanjutnya Guru akan ajari kalian cara membaca data dalam bentuk diagram. Untuk membaca data dalam bentuk diagram dan diagram garis itu sama anak-anak. Jadi yang pertama kali kalian lihat harus
Lihat kategori di bawah. Di sini ada bacaan apa? Nilai. Nilai. Kemudian yang di sebelah sini ada bacaan apa? Banyak siswa. Banyak siswa. Berarti angka yang ada di bawah ini menunjukkan jenis nilai atau kategori nilai. Sedangkan untuk angka yang disusun berdiri ini adalah untuk menunjukkan banyak siswa. Kemudian cara membacanya berarti nilai 60, kamu lihat lurus dengan garis di angka berapa? Di angka 4. Berarti yang mendapat nilai 60 ada 4 Siswa. Coba yang kedua, siapa yang mau membaca? Saya Bu Guru. Boleh Mbak Fitri, silahkan. Yang mendapat nilai 70 itu sebanyak 7 siswa. 7 siswa. Dari mana Mbak Fitri? Memang ada tulisannya 7? Tidak ada Bu Guru. Tidak ada. Cuma, iya. Bisa dikira-kirakan ya? Itu di antara 6 dan 8. Betul sekali, di antara 6 dan 8 ada angka 7. Betul, pintar sekali Mbak Fitri ini ya. Kemudian yang nilai 80 juga sama, ada di tengah-tengah antara angka 8 dan 10, berarti 9. Jumlah banyak siswanya 9, betul sekali. Kemudian yang nilai 90 ada di berapa? Banyak siswanya 10. Jadi hanya seperti itu anak-anak, simpel sekali bukan membacanya ya. Ya Bu Guru. Ya. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, jadi berapa jumlah siswa yang ada di kelas 5 berdasarkan diagram ini? Bagaimana 4 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 10 Bu. Betul sekali. Tinggal kalian jumlahkan banyak siswa tadi yang sudah disebutkan di tiap-tiap nilainya. Akhirnya jumlahnya adalah 34 siswa. Kemudian di sini cara membuat atau menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Ini sama anak-anak antara diagram batang dengan diagram baris. Bedanya nanti kalau di diagram batang digambarkan dengan kotak berbentuk persegi panjang. Ya, seperti ini ya. Jadi nanti kalau diagram garis bedanya disimbolkan atau dilambangkan dengan titik yang dihubungkan dengan garis lurus. Seperti itu ya. Untuk langkah-langkahnya sama. Yang pertama, kalian harus membuat sumbu tegak dan sumbu mendatar. Yang mendatar yang sebelah sini bisa dilihat. Ini untuk menyatakan kategori data. Kategori data itu apa? Ya, seperti tadi, bisa nilai, bisa tahun, kemudian bisa nama-nama buah. Dan yang sumbu tegak, sumbu yang ini yang berdiri, ini untuk menyatakan banyak data atau diisi begitu. Jadi kemudian yang perlu diperhatikan lagi kalau kalian membuat diagram batang dan diagram garis ini, untuk menyatakan banyak data itu jarak setiap datanya harus sama. Jadi misalkan di bawah dari bawah kalian ingin membuat jarak 22. Di bawah sini ditulis 1, berarti nanti di atasnya berapa? 2. Jaraknya 2, berarti 1 tambah 2 berapa? 3 Guru. Berarti atasnya nanti berapa? 5 ya Bu Guru. 5. Betul, atau kalau mau dimulai dari 5, berarti nanti di atasnya ditulis berapa? 10, 15, kemudian 20 dan seterusnya. Itu ya anak-anak ya. Dan juga jangan lupa judulnya. Judulnya itu diagram ini apa? Menunjukkan data nilai atau data berat badan dan lain-lain. Seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Ada Bu. Ada ya Bu Guru. Nah sekarang Bu Guru mau ajak kalian jalan-jalan sebentar ke kebun binatang sambil siapkan alat tulisnya ya. Nanti catat ada hewan apa saja yang ada di sana.
Siap? Ya, Bu. Siap, Bu. Ya, Bu Guru. Ya, Bu. Ayo, Bu Elo. Naik apa, Bu Elo, ke kebun binatangnya? Kenapa Mbak Rizka? Naik apa, Bu? Naik apa? Naik odong-odong aja ya. Yeay. Baik, silakan simak video ini ya. Guru percepat saja ya anak-anak. Ya, Bu. Kenapa, Bang? Sudah. Nah, siapkan ya alat tulisnya. Iya, Bu Guru. Kemudian, nah coba dilihat. Di sini ada berapa sapi? Ada berapa sapi? 1, 2, 3, 4. Ada 5, Bu Guru. Betul. Nah, silakan ditulis ya. Iya, Bu Guru. Lanjut lagi. Nah, ada hewan apa ini anak-anak? Apa itu, Bu? Apa itu, batu? Batu itu, Bu. Bukan hewan, batu. Batu ini, Bu. Nah, ada apa ini? Batu. Nah, harimau. Silakan dicatat ada berapa harimau. Silakan dicatat Mbak Rizka. Iya, Bu. Oke, lanjut ya. Bentar ya. Nah, ada berapa jerapah? 2. Dua. Silakan dicatat lagi. Kita lanjut jalan-jalannya. Nah, hewan terakhir. Ada hewan apa ini? Gajah. Gajah. Ada berapa gajahnya? Ada 4. 4. Bagus sekali. Sudah dicatat ya? Sudah, Bu Guru. Nah, jadi apakah sama hasil catatan kalian dengan yang ada di gambar? Sama, Bu. Sama, Bu Elo. Bagus, pintar. Berarti kalian teliti ya. Nah, coba siapa yang mau menggambarkan atau menyajikan data yang ada di sini ke dalam media yang sudah Bu Guru siapkan? Coba Mbak Mas David maju ya, silakan Mas David. Betul sekali. Ya, betul sekali ya. Beri aplaus untuk Mas David karena sudah bisa menyajikan dari. Terima kasih teman-teman. Sudah ya, anak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah paham? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Nah, oke, terima kasih. Anak-anak, hari ini Bu Guru diberi tugas dari Puskesmas untuk mengumpulkan data berat badan, tinggi badan, usia, dan kebersihan kuku kalian untuk keperluan screening kesehatan. Dan data itu anak-anak harus Bu Guru kumpulkan pada hari ini dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Bisa nggak kira-kira kalian membantu Bu Guru? Bisa, Bu. Bisa ya? Nah, Guru minta tolong ya. Guru minta tolong nanti kalian bantu Bu Guru untuk mengumpulkan data dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Bisa anak-anak? Bisa, Bu Guru. Oke, terima kasih. Nanti Bu Guru kasih LKPD-nya ya. Nah, untuk mempermudah, mempersingkat waktu, nanti Bu Guru bagi. Jadi kelompok 1 nanti dipimpin oleh Mbak Nita ya, Mbak Nita. Mbak Nita nanti mencari berat badan dan kelompoknya. Kemudian ya kelompok 2 Mbak Mami nanti tugasnya mencari data tinggi badan teman-temannya. Kemudian kelompok 3 Mbak Nurul mencari data usia teman-temannya ya. Kemudian kelompok 4
Mbak Rizka, Bu Guru minta tolong coba cari data tentang kebersihan kuku teman-temanmu. Oh Sudah iya paham? Bu, paham Bu. Paham ya? Sebentar lagi Bu Guru bagus. Sebentar lagi Bu Guru bagikan LKPD-nya. Silakan anak-anak berkumpul dengan teman-teman kelompoknya. Sudah Bu. Nah, ya bagus. Sekarang Bu Guru bagikan untuk kelompok 1 tadi siapa? Mbak Nita ya. Saya Bu Guru. Sama juga ini untuk yang lain juga ya. Jadi Mbak Nita nanti mencari berat badan. Karena mencari berat badan berarti harus mengukurnya pakai apa Mbak Nita? Pakai timbangan Bu Guru. Betul, di depan Mbak Nita itu ada timbangan. Nanti Mbak Nita ajak 2 temannya, 1 orang teman saja. Nanti Mbak Nita yang mengukur dan yang 1 temannya untuk mencatat. Mencatatnya di mana? Nih, di sini di lembar ini ya, Mbak Nita ya. Silakan dicatat sesuai nama teman-temanmu, kemudian diurutkan supaya nanti lebih mudah menggambarnya ke dalam bentuk diagram batang dan garis. Nanti digambarkan di sini ya, Mbak Nita. Oh iya. Ini diagram batang, ini diagram diagram garis. Kemudian Mbak Nita setelah itu diskusikan bersama kelompoknya. Apa informasi yang diperoleh dari diagram yang sudah dibuat Mbak Nita? Paham Mbak Nita? Ya, paham, Sama Bu Guru. juga kelompok lain ya, Mbak Nurul, Mbak Mami, Mbak Rizka, Bu Guru minta tolong nanti LKPD-nya silahkan dibaca, di situ ada petunjuknya. Untuk yang Mbak Mami tadi mengukur tinggi badan berarti menggunakan apa Mbak Mami? Pakai meteran Bu Guru. Betul, di mejanya sudah ada meteran. Nanti silakan juga ajak 1 orang teman untuk mengukur dan Mbak Mami yang bagian mencatat. Begitu juga kelompok 3 nanti dan kelompok 4. Di sini kelompok 3 menanyakan usia, kelompok 4 nanti mencari data kebersihan kuku. Berarti kalau seperti itu menggunakan wawancara ya. Jadi kalian nanti bertanya kepada teman-temannya dan dituliskan di lembar yang sudah disediakan. Sudah paham? Iya Bu. Paham yang mau diberitakan? Paham Bu. Ya, Mbak Rizka silakan. Kukunya Mbak Fitri belum dipotong Bu. Mbak Fitri berarti harus nanti catat ya Mbak Rizka ya di buku, di lembar catatan itu ya. Iya Bu. Nanti biar Bu Guru sampaikan ke pihak puskesmas kalau temanmu masih ada yang kukunya kotor seperti itu ya. Sudah paham? Paham Bu Nah, Guru. iya, kalau begitu silahkan kalian bekerja dan Bu Guru beri waktu 15 menit cukup ya? Kurang Bu. Kurang, 20 menit. 20 menit saja ya. 20 menit silakan mencari data tersebut. Kemudian kalau ada yang ada masalah atau yang tidak dipahami bisa tanyakan ke Bu Guru. Dan juga nanti caranya supaya waktunya lebih efisien, nanti tiap kelompok sisakan 2 orang untuk mencatat dan mengukur. Sedangkan teman-teman lainnya nanti berkeliling ke kelompok-kelompok. Kenapa? Supaya bisa lebih tertib dan tidak tempuk satu sama lain, tidak bentrok satu sama lain. Jadi kelompok 1 ke kelompok 2 dulu anggota sisanya, kemudian kelompok 2 ke kelompok 3. Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa paham Bu. Baik, terima kasih. Silakan bekerja dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah selesai anak-anak, sudah 20 menit. Sudah siap untuk presentasi? Sudah siap Bu. Sudah siap Bu. Siap ya. Nah, sebelum kita presentasi, biar tambah semangat, Mbak Mami tolong temannya dipimpin untuk tepuk semangat. Semuanya teman-teman ikuti aku ya. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih teman-teman.
Baik, terima kasih Mbak Mami. Baik, sekarang Bu Guru minta kelompok 1 dulu ya. Tadi kelompoknya Mbak Nita. Silakan Mbak Nita dipresentasikan hasil yang ada di depan ini dari hasilnya. Silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi Singkat saja ya. wabarakatuh. Hari ini saya akan presentasikan hasil diskusi kelompok saya. Seperti ini Bu Guru. Baik, kemudian yang diagram garis ini ya. Iya Bu Guru. Nah, bagus. Coba Mbak Nita sekarang Bu Guru mau tanya. Di LKPD tadi ada menyebutkan bahwa kalau yang di atas 42 kilo itu sudah termasuk obesitas. Kira-kira ada enggak temanmu di kelas ini yang mengalami obesitas? Ada Bu Guru. Ada. Berapa orang Mbak Nita? 3 ditambah 2, 5 Bu Guru. Gini, bentar, Mbak belum. Nita. 2. Yang tadi di LKPD kan ada berat badan normal siswa kelas 5 usia 11 sampai 12 tahun itu antara 38 sampai 42 kilo. Sekarang ada enggak temanmu yang lebih dari itu? Karena kalau lebih dari itu namanya sudah obesitas atau kelebihan berat badan. Ada berapa Mbak Nita? Ada 2 ya Bu. Oh iya, betul sekali. Ada 2 ya, ada 2 temanmu yang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Aduh, bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 dan selanjutnya untuk presentasi ya. Baik, Ya, Bu. terima kasih. Nah, anak-anak, tadi teman-teman kalian sudah presentasi. Kira-kira kelompok siapa yang paling bagus penyampaiannya? Kelompok 3. Kelompok 1. Betul sekali ya, bagus-bagus. Cuman tadi ada beberapa yang masih ada kekurangan. Di kelompoknya tadi Mbak Nurul ya, itu masih belum menampilkan judulnya. Hanya itu saja kekurangannya ya. Jadi harus diberi judul ya lain kali ya Mbak Nurul ya. Iya, nanti saya perbaiki ya Ibu. Ya, bagus. Bentar. Sekarang untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi ini, anak-anak silakan kembali ke tempat duduk masing-masing, kemudian Bu Guru bagikan lembar evaluasi. Nanti kalian kerjakan dalam waktu 15 menit cukup? Cukup ya? Cukup. Silakan. Bu Guru bagikan ya. Ya Bu. Baik. Sudah 15 menit waktu berlalu, anak-anak silahkan kumpulkan lembar evaluasi kalian ke meja Bu Guru. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya anak-anak, berhubung waktunya juga sudah hampir habis, anak-anak Bu Guru mau tanya nih sekarang. Dari kegiatan yang sudah kalian laksanakan pada hari ini, sudah mengukur, sudah membuat diagram batang, diagram garis, apa masih ada materi yang belum kalian pahami pada pagi hari ini? Sudah paham, Bu? Sudah paham. Paham Bu. Betul, sudah paham, betul? Paham Bu. Sudah bisa cara membaca diagram garis dan diagram batang? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah bisa juga membuat atau menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis? Sudah Bu. Sudah ya. Gus, Sudah Bu. berarti semuanya sudah paham dan sudah jelas. Kenapa sih kok kita harus belajar diagram batang dan diagram garis anak-anak? Supaya apa? Supaya kita nantinya biar mudah baca data. Betul, lebih memudahkan membaca data karena data ini ada di lingkungan kita sehari-hari. Kita tidak bisa terpisahkan dari yang namanya data. Pasti kita suatu saat nanti akan berhubungan dengan itu. Baik, mungkin ada yang ditanyakan? Sudah, Bu Guru. Tidak ada ya? Tidak ada Baik, Bu. karena waktunya sudah habis. Bu Guru akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk belajar di rumah, diulang lagi materinya ya. Kemudian tetap jaga kesehatan supaya besok bisa kembali belajar bersama Bu Guru lagi. Paham anak-anak?
Paham Bu Guru. Paham Bu Guru. Mas Dik, Yo, silakan teman-temannya dipimpin untuk berdoa dan kemudian bisa pulang. Silakan. Oke teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa. Semoga kita dapat ilmu dari Bu Guru dan selamat sampai ya teman-teman. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, Bu Guru tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya Bapak Ibu. Saya hentikan ya. Ya Bu.